Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Tugina dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2022. Di sini saya akan membahas mengenai buku dari Essential Teaching Skill Third Edition by Chris Kyriakou tahun 2007, yaitu mengenai Planning and Preparation. Pokok bahasan yang akan saya bahas yang pertama ada the elements of planning and preparation, yaitu unsur perencanaan dan persiapan. Yang kedua ada the purpose and function of planning. Jadi ada tujuan dan fungsi perencanaan. Yang ketiga ada lesson planning atau rencana pembelajaran. Lalu ada lesson preparation atau persiapan pembelajaran. Dan juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu peka akan teknologi, dan juga ada mempersiapkan kebutuhan siswa serta alat-alat yang dibutuhkan. Selanjutnya ada planning and preparation, yaitu tugas utama yang dihadapi guru adalah untuk mengatur kegiatan pembelajaran yang efektif mencapai hasil belajar yang ditunjukkan untuk setiap murid. Pada awal pelajaran, semua guru membutuhkan untuk memiliki gagasan tentang pembelajaran, apa yang mereka ingin lakukan, serta bagaimana pelajaran itu nantinya memfasilitasi pembelajaran itu. Sedangkan mahasiswa, calon guru pada praktek mengajar itu biasanya diwajibkan untuk membuat rencana pelajaran yang eksplisit, yaitu guru yang berpengalaman lebih mengandalkan ekstensi mereka pengalaman untuk membentuk kerangka mental tentang bagaimana mereka itu ingin pelajaran itu berlangsung. Ini tidak berarti bahwa RPP guru yang sudah mapan menjadi kurang rinci daripada guru pemula. Hanya bahwa berencana pelajaran telah menjadi diinternalisasi melalui pengulangan. Lalu ada the elements planning and preparation, yaitu unsur perencanaan dan persiapan. Ada 4 elemen utama yang terlibat dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu tentang memutuskan tujuan pendidikan. Memutuskan tujuan pendidikan itu yaitu kita harus memutuskan tentang tujuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh pelajaran tersebut. Kayak nanti ke depannya tuh bakal gimana kalau misal kita ngajar. Jadi kita mesti harus ada rencana dan persiapan yang seperti dibahas dalam pembahasan ini. Lalu yang kedua ada memilih dan menulis pelajaran. Pemilihan dan pembuatan naskah pelajaran yang melibatkan penentuan jenis dan sifat pelajaran, kegiatan yang akan dilakukan, misalnya kayak eksposisi, kerja kelompok, membaca, atau urutan dari waktu masing-masing kegiatan ini, serta konten dan materi yang akan digunakan. Lalu yang ketiga ada menyiapkan bahan dan sumber daya yang akan digunakan, yaitu persiapan semua alat peraga yang digunakan termasuk bahan. Contohnya kayak ketika percobaan baru atau demonstrasi yang terlibat, kayak tata letak kelas, atau latihan-latihan gitu. Lalu yang terakhir ada memutuskan tentang cara memantau dan nilai kemajuan siswa. Memutuskan tentang cara memantau dan menilai kemajuan siswa itu berarti kita melihat proses ke depannya siswa itu seperti apa, dia berkembang nggak, atau kalau misalnya nggak berkembang, apa nih yang kurang dari siswa tersebut, dan kita harus mengevaluasi hal tersebut. Lalu selanjutnya ada the purpose and function of planning. Jadi ada tujuannya, tujuan rencana pembelajaran, pemilihan, tujuan serta rencana pembelajaran ini sangat penting karena dalam rencana pembelajaran ini banyak pemikiran yang perlu diberikan untuk bagaimana tujuan berhubungan dengan pekerjaan sebelumnya, serta masa depan yang melibatkan siswa. Jadi kita harus memikirkan ke depannya itu harus gimana, pekerjaan sebelumnya itu seperti apa, jadi harus dikaitin, dan bagaimana mereka memperluas kemampuan mereka saat ini, contohnya mulai dari kayak passion, sikap, serta minat. Lalu ada lesson planning atau rencana pembelajaran. Strategi umum yang sering digunakan oleh guru itu untuk merancang pembelajaran yang efektif itu ada 7. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan berbagai metode pengajaran. Yang ketiga, menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Yang keempat, memberikan umpan balik. Yang kelima, menggunakan teknologi pendidikan. Yang keenam, mengintegrasikan pengalaman siswa. Dan yang ketujuh itu menggunakan penilaian yang beragam. Lalu ada memutuskan tujuan pendidikan.
memutuskan tujuan pendidikan ini sangat penting, apalagi itu adalah deskripsi dari suatu aspek belajar murid. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bilangan prima, misalnya untuk mengetahui sifat kausalitas dalam sejarah. Contoh tujuan pendidikan adalah untuk pelajaran yang berkontribusi pada intelektual siswa perkembangan, dan juga untuk mengembangkan keterampilan yang terlibat dalam bekerja dengan siswa lain. Untuk lebih mampu mendengarkan dengan penuh perhatian pernyataan siswa lain selama diskusi kelas. Dan juga untuk merasakan lebih banyak yakin tentang kemampuan diri sendiri dalam subjek yang akan menjadikan contoh pendidikan tujuan belajar yang berkontribusi pada perkembangan sosial siswa. Lalu ada memilih konten di dalam pemilihan memutuskan tujuan pendidikan itu kita harus memilih konten pembelajaran serta kegiatan belajar apa sih yang cocok. Nah, pemilihan konten belajar ini melibatkan sejumlah pertimbangan, bahkan bekerja dalam kerangka kurikulum nasional aja masih menyisakan banyak pilihan guru. Jadi kayak banyak tipe-tipe guru dan kita harus menyesuaikan mana yang cocok nih buat murid-murid kita nantinya. Sedangkan pemilihan konten itu jelas perlu berhubungan dengan keseluruhan program studi untuk siswa. Tetapi keputusan tentang seberapa banyak penekanan untuk diberikan pada topik tertentu itu tergantung pada pandangan guru tentang pentingnya dan kesulitannya. Jadi masing-masing murid kan itu beda-beda. Tuh. Lalu ada pemilihan kegiatan pembelajaran. Pemilihan kegiatan pembelajaran ini menawarkan banyak ruang lingkup dan pilihan bagi guru. Itu keputusan tentang kegiatan atau kombinasi kegiatan mana yang akan digunakan dalam pelajaran tergantung pada keyakinan guru tentang keefektifan relatif dari kegiatan yang berbeda untuk jenis pembelajaran yang dimaksud. Terus, habis itu adalah pemilihan kegiatan belajar lagi. Pemilihan kegiatan belajar menawarkan banyak ruang lingkup dan pilihan bagi guru. Itu tuh keputusan tentang kegiatan atau kombinasi kegiatan mana yang akan digunakan dalam pelajaran tergantung pada keyakinan guru tentang keefektifan relatif dari kegiatan yang berbeda untuk jenis pembelajaran yang dimaksud. Keputusan ini bagaimanapun juga perlu perhitungkan kisaran faktor yang berkaitan dengan konteks pelajaran. Pertama, akankah kegiatan yang dipilih memenuhi kebutuhan kelompok siswa tertentu ini, mempertimbangkan kemampuan minat dan motivasi mereka, dan juga cara mereka merespon terhadap kegiatan tersebut itu bagaimana. Lalu gimana cara memilih kegiatan belajar yang sesuai? Yang pertama itu kita harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Kita harus memilih kegiatan belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jika tujuannya adalah untuk mengajarkan keterampilan berbicara di depan umum, maka kegiatan yang melibatkan presentasi atau pidato itu mungkin lebih cocok. Lalu ada kenali gaya belajar siswa. Setiap siswa ini memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi ada yang lebih suka kegiatan visual atau kayak nonton video. Dan ada juga yang lebih suka belajar melalui kegiatan auditif seperti diskusi atau ceramah. Nah, kita tuh harus menyesuaikan gimana sih murid kita ini cocoknya yang mana, audio atau visual atau audio visual. Nah, untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran yang efektif buat siswa tersebut. Lalu yang ketiga ini sesuaikan dengan tingkat kesulitan. Pilihlah kegiatan belajar yang sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. Kegiatan yang terlalu mudah itu nggak akan menantang siswa itu untuk maju ke depannya. Sementara kegiatan yang terlalu sulit pun juga bakal membuat siswa merasa putus asa. Jadi harus dikenali gitu cara belajar siswanya. Nah, yang keempat itu mempertimbangkan faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti ruang kelas, sumber daya, dan jumlah siswa dapat mempengaruhi kegiatan belajar. Nah, kita harus memilih yang dapat diadakan di lingkungan pembelajaran yang tersedia dan dapat diakses oleh semua siswa. Nah, kelima ada gunakan variasi kegiatan, contohnya kayak ceramah, diskusi, proyek, atau game, kayak Kahoot atau quizzes. Nah, itu membantu siswa tuh lebih efektif dan menyenangkan. Dan yang keenam itu memberi siswa kesempatan kayak untuk memberi masukan kegiatan belajar yang mereka nikmati dan yang membantu mereka belajar dengan baik. Jadi kayak konsultasi gitu, kamu sukanya belajar yang kayak gimana? Jadi lebih ke komunikasi antara siswa dan guru gitu. Lalu ada menggunakan teknologi ICT atau TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat menggunakan teknologi ini tuh kayak dengan perkembangan zaman itu, yang pertama memperkaya materi pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi tersebut, guru dapat mengakses berbagai sumber daya pendidikan. Contohnya kayak video, gambar, animasi, dan aplikasi
interaktif untuk memperkaya materi pembelajaran. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas pengajaran. Pemanfaatan TIK dalam persiapan pengajaran ini membantu guru menghasilkan materi yang lebih menarik dan menarik siswa, minat siswa untuk belajar lebih aktif. Lalu ada meningkatkan partisipatif siswa, jadi kayak ada kuis online, forum diskusi, Google Classroom, dan lain-lain. Dan yang keempat, mempermudah penyampaian informasi. Dengan TIK ini guru dapat mengirim informasi ke seluruh kelas atau kelompok siswa dalam waktu yang singkat. Lalu meningkatkan keterampilan teknologi siswa, jadi kayak paham akan teknologi, jadi kayak update. Nah, kita kan Gen Z ya istilahnya, guru nanti di masa depan yang berhubungan dengan yang Gen Z lah. Jadi kita harus paham akan teknologi, nggak mesti nggunain cara zaman dulu. Apa harus tulis tangan atau apa. Jadi ya kita melek akan teknologi gitu. Lalu ada mempersiapkan kebutuhan siswa serta alat-alat. Jadi selain menyiapkan teknologi yang memadai, guru pun harus menyiapkan kebutuhan serta alat-alat yang wajib dipakai ketika siswa hendak belajar. Dan ini termasuk hal penting yang harus diketahui guru dalam planning and preparation. Baiklah, sekian pembahasan yang saya dapat sampaikan dari materi planning and preparation before guru start to teaching. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selama saya Sofetul Gina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.